Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perencanaan produk. Apa sih perencanaan produk itu? Apa saja tujuannya? Bagaimana prosesnya? Serta langkah apa yang ada di perencanaan produk? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Arham Fadilah, Diandra Anissa Kirana, Farhan Ali Raffi, Nabila Banuati, dan Rea Mauludi Suryaman. Berikut adalah penjelasan dari perencanaan produk. Yang pertama yang akan kami bahas dalam materi ini adalah pengertian perencanaan produk. Pengertian perencanaan produk merupakan suatu kegiatan yang mempertimbangkan portofolio suatu proyek, sehingga suatu organisasi dapat mengikuti dan menentukan bagian apa dari proyek yang akan diikuti selama periode tertentu. Tujuan perencanaan produk untuk memaksimumkan efektivitas usaha-usaha pengembangan produk suatu organisasi. Dan ada cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, mempertimbangkan seluruh proyek yang berpotensial untuk diikuti. Yang kedua, menentukan proyek yang saling diinginkan. Yang ketiga, menjalankan setiap proyek dengan misi yang terfokus. Proses perencanaan produk. Dalam diagram ini kita dapat mengetahui yang pertama itu kita harus melakukan identifikasi peluang. Identifikasi peluang ini dilakukan oleh banyak sumber, mencakup usulan bagian pemasaran, penelitian, pelanggan, tim pengembangan produk, dan analisis keunggulan para pesaing. Yang kedua itu ada evaluasi dan prioritas proyek. Jadi berdasarkan peluang yang sudah diidentifikasi, suatu proyek portofolio dapat dipilih. Lalu kita akan mengevaluasi proyek-proyek yang sudah ada dan memilih proyek yang menjanjikan. Yang ketiga, ada alokasi sumber daya dan rencana waktu. Setelah kita memilih proyek, sumber daya itu harus dialokasikan dan waktu proyek harus sudah ditentukan secara garis besarnya. Lalu yang terakhir, proses pengembangan produk. Jadi setelah proyek dipilih dan sumber daya dikembangkan, suatu pernyataan misi dikembangkan untuk tiap proyek pengembangan produk. Pengembangan perencanaan produk memiliki 5 tahapan proses. Yang pertama, mengidentifikasi peluang. Kedua, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, melengkapi perencanaan pendahuluan proyek. Yang kelima, merefleksikan kembali hasil dan proses. Langkah yang pertama, mengidentifikasi peluang-peluang. Proses identifikasi peluang pengembangan produk sangat berhubungan dengan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, kita harus melakukan beberapa pendekatan proaktif yang meliputi: pertama, mencatat keluhan yang dialami pelanggan terhadap produk yang sudah ada, lalu melakukan pengumpulan usulan pelanggan melalui tenaga penjualan. Dan yang kedua, mewawancarai pengguna utama dengan memfokuskan proses inovasi oleh pengguna ini, lalu melakukan modifikasi yang sudah dilakukan pengguna terhadap produk yang ada. Yang ketiga, mempertimbangkan implikasi terhadap adanya gaya hidup baru dan teknologi untuk kategori yang sudah ada dan peluang kategori produk baru. Yang keempat, melakukan studi para pesaing produk secara berhati-hati berdasarkan keunggulan para pesaing produk. Dan ada langkah yang kedua, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek-proyek. Dalam langkah ini, memiliki 4 perspektif dasar yang berguna untuk mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru dalam kategori yang sudah ada, yaitu yang pertama, strategi bersaing, yang kedua, segmentasi pasar, yang ketiga, alur teknologi, yang keempat, perencanaan platform produk. Setelah melakukan 4 hal tersebut, proses mengevaluasi peluang produk baru didiskusikan, lalu menyimbangkan dengan portofolio proyek. 4 perspektif ini akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama itu ada strategi bersaing. Strategi bersaing perusahaan merupakan sebuah pendekatan pasar dan produk yang berdasar dengan memperhatikan para pesaing. Ada beberapa strategi bersaing yang mungkin meliputi kepemimpinan teknologi,
Jadi, dalam strategi ini, perusahaan menekankan penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk melakukan pengembangan produk. Yang kedua, kepemimpinan biaya. Strategi ini membutuhkan persaingan perusahaan dalam hal efisiensi produk, penggunaan metode manufaktur yang unggul, dan tenaga kerja dengan upah yang rendah. Yang ketiga, fokus pelanggan. Untuk mengikuti strategi ini, perusahaan harus berhubungan erat dengan pelanggan baru dan pelanggan yang sudah ada untuk memperkirakan perubahan-perubahan konsumen. Dalam strategi ini, mungkin memberikan hasil lini produk yang luas, yang mencirikan variasi produk yang sangat tinggi dalam menyampaikan kebutuhan segmen pelanggan yang heterogen. Lalu yang terakhir, ada strategi bersaing tiruan. Dalam strategi ini, membuat para pesaing untuk mencari tahu produk baru yang sudah berhasil di setiap segmennya. Lalu perusahaan dengan cepat meluncurkan produk yang baru yang sudah berhasil di segmennya, lalu pengembangan produk dapat dengan cepat terjadi. Yang kedua itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu apa sih? Membagi suatu pasar menjadi beberapa segmen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan pesaing-pesaing dan kekuatan produk perusahaan sekarang dengan kelompok pelanggan yang jelas. Lalu dengan cara ini, perusahaan dapat memperkirakan peluang produk mana yang menyebabkan kelemahan lini produknya. Selanjutnya adalah alur teknologi. Dalam bisnis yang sifatnya intensif teknologi, keputusan perencanaan produk yang utama adalah penentuan waktu untuk menggunakan teknologi dasar yang baru dalam lini produk. Keputusan perencanaan produk tersebut adalah menentukan kapan tepatnya waktu untuk mengembangkan produk. Kurva teknologi S menggambarkan performansi produk dalam suatu kategori produk sepanjang waktu. Contohnya, pada kurva S di bawah ini, sumbu horizontal merupakan waktu atau usaha pengembangan dan penelitian secara kumulatif, sedangkan sumbu vertikal adalah rasio performansi dibandingkan biaya atau beberapa dimensi performansi penting lainnya. Setelah itu, adalah perencanaan platform produk. Platform produk merupakan sekumpulan aset yang dibagi dalam sekumpulan produk. Platform yang efektif dapat memungkinkan variasi turunan produk untuk dirancang lebih cepat dan mudah, di mana setiap produk memberikan ciri-ciri dan fungsi-fungsi yang diinginkan oleh segmen pasar utama. Keputusan mengenai platform produk sangat berkaitan dengan usaha-usaha pengembangan produk dari perusahaan dan untuk memutuskan mengenai teknologi yang mana yang akan digunakan untuk produk baru. Lalu, ada proses evaluasi peluang produk baru secara fundamental. Sebagai tambahan untuk versi baru produk pada kategori produk yang telah ada, perusahaan menemukan banyak peluang pada pasar baru atau teknologi-teknologi baru secara fundamental. Beberapa kriteria proses evaluasi peluang-peluang produk baru secara fundamental meliputi ukuran pasar, unit per tahun dikali harga rata-rata, tingkat pertumbuhan pasar, persen per tahun, intensitas persaingan, jumlah pesaing-pesaing dan kekuatan-kekuatan mereka, kedalaman pengetahuan perusahaan mengenai teknologi yang telah ada, kesesuaian dengan produk-produk perusahaan lainnya, kesesuaian dengan kemampuan perusahaan, potensi untuk mendapatkan paten, rahasia perdagangan, atau mengetahui hambatan lainnya untuk persaingan, lalu eksistensi dari produk unggulan yang ada pada perusahaan. Berikutnya, menyeimbangkan portofolio. Menurut Wheelwright dan Clark, portofolio proyek berdasarkan pada tingkat di mana proyek melibatkan suatu perubahan dalam lini produk dan tingkat di mana proyek melibatkan suatu perubahan dan proses-proses produksi. Suatu perusahaan dapat mengambil manfaat dari bermacam-macam proyek dalam portofolio. Sebagai contoh, perusahaan yang mengikuti strategi biaya akan mengharapkan portofolio memiliki lebih banyak proyek-proyek perbaikan proses produksi. Contoh lainnya, perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi berdasarkan keunggulan teknologi membutuhkan portofolio yang mencakup pengembangan teknologi serta pelaksanaan proyek sebagai antisipasi resiko produk baru. Langkah 3. Mengalokasikan sumber daya dan merencanakan penentuan waktu. Pengalokasian sumber daya. Perkiraan kebutuhan sumber daya pada tiap periode dapat dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya untuk menghitung keseluruhan rasio penggunaan kapasitas.
Dalam proses perencanaan agregat, suatu organisasi mungkin menemukan bahaya untuk memperkirakan secara berlebihan kepada sumber daya. Sehingga, organisasi harus memutuskan dalam langkah perencanaan proyek yang mana yang paling penting untuk keberhasilan perusahaan dan yang mendekati sumber daya yang tersedia. Penentuan waktu proyek dapat menggunakan istilah pipeline management yang mana mempertimbangkan faktor 1. Penentuan waktu pengenalan produk, yaitu menentukan goal atau deadline dari ketersediaannya produk. 2. Kesiapan teknologi, mengukur waktu produksi dengan teknologi yang tersedia. 3. Kesiapan pasar, yaitu menentukan jenis kualitas produk yang dibutuhkan lebih prioritas di pasar. 4. Persaingan, yaitu melakukan penawaran produk untuk mengantisipasi produk pesaing. Rencana produk. Perencanaan produk dalam waktu berurutan berisikan produk baru secara fundamental, produk platform, dan produk lanjutan yang bervariasi. Rencana produk diperbarui secara periodik tertentu, dapat 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Langkah 4. Menyelesaikan perencanaan proyek pendahuluan. Dapat dilihat pada gambar. Perencanaan sumber daya agregat dapat dicapai dengan menerapkan suatu metode lembar kerja dengan membandingkan data perkiraan kebutuhan sumber daya dengan sumber daya yang ada sesungguhnya. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya tidak dapat memenuhi semua proyek. Pernyataan misi. Pernyataan misi dapat dibagi dalam 5 poin. Yang pertama, uraian produk, berupa penjelasan singkat mengenai manfaat produk utama. Kedua, sasaran utama bisnis. Sasaran ini biasanya mencakup waktu, biaya, dan kualitas. Yang ketiga, pasar target untuk produk. Menentukan pasar target agar dapat dipertimbangkan dalam usaha pengembangan. Keempat, asumsi-asumsi dan batasan-batasan untuk mengarahkan usaha pengembangan. Melakukan pencatatan informasi keputusan mengenai asumsi dan batasan. Kelima, stakeholder. Mendata seluruh stakeholder yang ada dari produk agar dapat mempertimbangkan kebutuhan setiap orang yang akan dipengaruhi oleh produk. Penentuan staf dan kegiatan-kegiatan perencanaan proyek pendahuluan yang lain. Dalam kegiatan perencanaan proyek pendahuluan ini biasanya juga mengarahkan penentuan staf proyek dan kepemimpinan. Hal ini melibatkan usaha mendapatkan anggota staf pengembangan untuk proyek yang baru. Untuk produk baru, staf proyek akan dibutuhkan hanya dalam fase pengembangan, konsep saja. Hal ini disebabkan karena dalam proyek baru memiliki ketidakpastian yang tinggi. Langkah 5, merefleksikan hasil dengan proses. Pada langkah akhir dari perencanaan hingga strategi, tim seharusnya menanyakan beberapa pertanyaan untuk memperkirakan kualitas proses dan hasil. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Apakah rencana produk mendukung strategi persaingan perusahaan? 2. Apakah total sumber daya yang dialokasikan untuk pengembangan produk cukup untuk mencapai strategi persaingan perusahaan? 3. Apakah peluang produk yang menyenangkan benar-benar telah dikumpulkan? 4. Bagaimana proses perencanaan produk dapat diperbaiki? Dan banyak hal lagi yang dapat dipertanyakan, mungkin sesuai setiap langkah perencanaan yang ingin dievaluasi. Terima kasih.